يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريان. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Wadi, kelahiran Seteluh 13 April 1988, merupakan mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Surabaya, NIM 221013922097177. Saya akan mempraktikkan pembelajaran terkait dengan materi zat adiktif dan bahaya rokok. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baik, sebelum kita mulai, saya cek dulu kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Yang tidak hadir siapa? Rizki dan Mas. Nah, apa Rizki sama apa? Sakit. Oke. Jaga kesehatan ya, karena mumpung ini musim hujan, qadarullah, maka perlu kita jaga kesehatan yang baik. Kemudian untuk bertanya apa yang kita pelajari, kita minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa sesuai yang sudah diajarkan oleh para ustaz-ustaz kita di sini. Kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya semua yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia, bahkan sampai bermanfaat kepada dunia akhirat kita. Kita persilakan berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelum saya mulai, saya selalu mengingatkan, menguatkan terkait dengan motivasi dan adab-adab yang diajarkan di sekolah ini. Ya, jadi silakan ya diperhatikan, kita mengerjakan segala sesuatu, apalagi belajar seperti sekarang ini, ya tentunya harus modal besar kita, modal utama kita apa? Adab dan motivasi. Ini adalah gambar yang terkenal, setiap hari kita lihat, ya. Maka setelah kita melihat gambar-gambar ini, maka yang saya butuhkan adalah sejauh mana ya sudah memiliki wawasan terkait dengan gambar tersebut. Di sini ada obat-obatan, ya tentunya di situ obat-obatan yang terlarang, kemudian ada rokok. Nah, sebagai bentuk awal saya ingin bertanya dulu, apa yang diketahui terkait zat adiktif dan rokok tersebut. Ya, saya kasih waktu 30 detik untuk kembali membuka wawasannya. Silakan 30 detik.
Ketutik. Baik, ya. Silakan setelah dipikirkan tadi apa yang diketahui terkait zat adiktif dan rokok, silakan angkat tangan. Oke, silakan. Rokok, asap. Selain itu apa saja? Oke. Yang lain angkat tangan. Ya. Rokok terbuat dari bahan berbahaya bagi paru-paru. Rokok berbahaya bagi paru-paru. Perhatikan video berikut ya, kita perhatikan video berikut ini terkait dengan peningkatan kasus rokok anak ya yang ada di Indonesia. Tentu ini adalah masalah serius ya. Silakan diperhatikan video berikut ya dengan saksi. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasi. Ya, pemirsa, Anda kembali di Metro Siang kali ini dalam segmen Fact Check atau Cek Fakta. Bea Cukai Republik Indonesia baru saja merilis angka perokok di tanah air bahwa perokok dewasa relatif menurun, namun angka perokok anak dan remaja, begitu juga dengan perempuan justru menaik. Kita cek faktanya bersama pemirsa dalam informasi grafis yang pertama ini. Jadi fakta ini disampaikan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dalam sebuah webinar pada akhir pekan lalu, yaitu pada hari Minggu 23 Agustus 2020. Ada Nirwala Dwi Herianto yang menyampaikan dua hal yang berbeda. Pertama, bicara kesehatan, perokok 15 tahun ke atas artinya yang dewasa. Dari tahun 2013 hingga tahun 2018 artinya dalam rentang waktu 5 tahun menurun dari 36,3% menjadi 33,8%. Artinya perokok dewasa di tanah air menurun. Namun di saat yang bersamaan Bea Cukai juga menyampaikan satu fenomena yang menyenangkan, yaitu makanya di RPJMN berikut yang jadi sasaran bukan perokok dewasa tapi perokok anak. Karena ternyata pemirsa karena meningkat saat ini 9,1%. Nah, selanjutnya dari video tersebut atau dari wawasan yang lain mungkin ya, kita perlu tahu, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Silakan 20 detik ya dipikirkan ya pertanyaan apa yang mungkin mau diajukan sebelum kita mulai pelajaran ini. Silakan angkat tangan. Silakan, kesempatan pertama, Raid. Rokok itu terbuat dari apa? Ulang, Raid. Rokok itu terbuat dari apa? Ya, rokok terbuat dari apa? Oke. Silakan yang lain lagi. Ya, silakan Fatih. Apa saja yang terkandung di dalam rokok? Baik, yang terakhir 3 dulu. Silakan Fatih. Kenapa rokok berbahaya? Kenapa rokok berbahaya? Baik. Sekarang perhatikan ya. Dari pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Apa saja? Ya, apa saja ya bahan rokok tersebut? Saya kembali bertanya. Ada yang bisa jawab apa saja bahannya rokok? Angkat tangan. Bahannya rokok? Ya, silakan Rangga. Tembakau. Oke, ada yang lain angkat tangan? Kencang? Kertas. Oke, selain itu? Kapas. Iya, baik. Jadi bahan-bahan rokok seperti yang disebutkan itu ya, seperti yang disebutkan sudah bagus. Untuk yang selanjutnya ini kita jelaskan ya, apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan tentang zat adiktif. Nah, tadi sempat diberikan pertanyaan, mungkin baru mendengar, maka nanti kita akan berikan kegiatan untuk menjawab itu. Jadi tujuannya menjelaskan tentang zat adiktif dan contohnya. Yang kedua yaitu menjelaskan zat
zat berbahaya dalam rokok. Nah, ini jadi tadi diminta apa saja zat yang berbahaya, nanti akan terjelaskan di kegiatan selanjutnya. Kemudian mampu menganalisis bahaya rokok terhadap kesehatan. Jadi bagaimana kita menganalisa bahaya rokok terhadap kesehatan? Ya nanti akan ada percobaan, gitu ya, percobaan sederhana untuk membuktikan adanya bahaya rokok tersebut terhadap organ kita ya, terhadap kesehatan kita. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya nanti kalian bisa bersikap lebih bijak dalam mencegah apa? Mencegah dari pemakaian rokok, sehingga tidak ada lagi yang terjebak ya dengan bujuk rayu iklan rokok. Nah, kemudian kegiatan kita literasi, diskusi, percobaan dan poster, nanti membuat poster. Baik, selanjutnya. Nah, penilaian yang akan kita buat nanti yaitu dari sikapnya kalian selama kegiatan dari awal sampai akhir, yaitu gotong royong, sikap kemandiriannya, kemudian berpikir kritisnya, gitu ya. Kemudian keterampilan dalam percobaan, membuat poster, serta kita uji pengetahuan. Untuk membuka sejauh mana sudah dikuasai materi ini, maka saya minta semua naikkan buku ya. Di tengahnya ya pakai kertas, kita akan uji awal dulu, asesmen awal atau pretest dulu ya, untuk melihat kemampuan kalian sejauh mana sudah ya memiliki pengetahuan tentang materi rokok tersebut. Baik, saya mulai dari sekarang, soalnya tidak usah dituliskan, silakan dijawab secara langsung dalam waktu 3-4 menit ke depan. Silakan dimulai. Jadi hasil dari pretestnya atau asesmen awalnya ini ya sudah kita periksa. Ini kemampuannya bervariasi ya. Ada yang sudah bagus, sudah punya pengetahuan awal, ada juga yang masih butuh dilatih lagi. Nah, sekali lagi kita insya Allah akan mengembangkan ini ya sesuai dengan kegiatan kita pada kesempatan. Baik, kita masuk kegiatan inti kita ya. Dari sini kalian akan mendapatkan beberapa orientasi masalah ya terkait dengan rokok. Baik, perhatikan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ya, yaitu fenomena merokok di kalangan pelajar. Nah, jadi kalangan pelajar itu merokok itu tidak lagi asing ya, di depan umum ya. Kalau dulu pelajar itu malu, bersembunyi, tapi di zaman sekarang pakai seragam merokok itu jadi pede, begitu ya. Nah, ini adalah masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini, dan kalian, pertanyaan saya, sering melihat kejadian seperti ini? Sering. Ya. Sekarang kita perhatikan, ternyata yang seperti ini bisa mengantarkan pada hal yang sebagai berikut. Nah, dampak dari merokok itu ya seperti itulah model paru-paru kita. Ya, pertanyaannya, kalau paru-paru seperti ini, mana yang sehat? Yang bawah atau yang atas? Yang bawah. Ya, perhatikan. Jadi dampak merokok itu secara tidak langsung mereka ya yang perokok tersebut sudah membuat ya paru-parunya rusak seperti itu. Baik. Nah, untuk selanjutnya ya, saya mungkin ingin bertanya ulang. Ya, tahukah zat berbahaya apa saja di dalam rokok? Silakan pikirkan, mungkin ada selain dari nikotin tadi. 20 detik pikirkan. Baik, saya ulang. Siapa yang mampu nyebutin selain nikotin apa saja? Angkat tangan. Silakan Rangga.
tar dan karbon monoksida. Tar dan karbon monoksida. Oke. Ada yang selain itu? Baik, ya, tar dan karbon monoksida, betul ya? Bagus. Sekarang ya, untuk melanjutkan ya pengetahuan kalian, ya tentunya nanti akan ada juga di bahan ajar yang sudah saya bagikan ya. Nah, untuk mempermudah bahan ajar saya sudah berikan penyajian video ya, penyajian video berkaitan dengan kandungan rokok, sehingga kalian bisa menyimpulkan sendiri ya, bisa menyimpulkan sendiri bahwa ternyata rokok itu betul-betul berbahaya. Jadi silakan untuk kegiatan selanjutnya disimak dulu video berikut ya sebelum kita berkelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan secara singkat ya beberapa hal yang terkait dengan zat adiktif yang nanti dikhususkan pada rokok. Ya, pertama, zat adiktif merupakan bahan makanan atau minuman ya yang dapat menimbulkan kecanduan pada tubuh. Ya, contoh dari zat adiktif itu yang pertama narkotika ya, di mana ada jenisnya heroin, kokain dan morfin. Kemudian selanjutnya ada contoh zat adiktif lainnya yaitu psikotropika ya, beberapa di antaranya adalah ekstasi, sabu-sabu ya. Kemudian contoh yang lain yaitu contoh zat psikoaktif ya, adalah contohnya kafein, nikotin dan alkohol. Nah, di sini nikotin, di mana nikotin ini yang akan kita fokuskan ada pada rokok nantinya. Ya, kita masuk kepada bagian rokok itu sendiri. Nah, rokok itu sendiri apa saja yang dikandung ya sehingga bisa dikatakan memiliki dampak yang berbahaya. Pertama, karbon monoksida. Nah, ini merupakan gas racun yang sifatnya tidak memiliki rasa dan bau ya. Jika dihirup gas karbon monoksida ini. Dan selanjutnya yang ada dalam rokok itu sendiri adalah benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok ya. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang sehingga resikonya terjadi anemia dan pendarahan. Kemudian selanjutnya yang dikandung oleh rokok ini yang berbahaya adalah arsenik. Ya, arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit. Nah, jadi itulah bagian rokok yang perlu kita ketahui sehingga kita harus sama-sama menjauhinya. Ya, jadi demikian penjelasan ini untuk bagian awal ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu adalah penjelasan terkait dengan kandungan rokok yang sangat berbahaya. Baik, jadi untuk selanjutnya ya, dari beberapa kegiatan yang sudah kita lewati ya, kita coba merumuskan masalah atau perumusan masalah, pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ya, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang terkait dengan pembelajaran kita hari ini, khususnya masalah rokok ya. Nah, untuk kata tanya ya, saya berikan kuncinya ya, nanti tolong semua coba mengembangkan. Kita mulai dari kata bagaimana ya. Kita mulai dari kata bagaimana. Coba dikembangkan kira-kira apa rumusan masalah yang tepat dalam kegiatan hari ini. Silakan. 20 detik silakan berpikir. Setelah itu saya tunjuk. Silakan. Ryan. Bagaimana pengaruh rokok terhadap kesehatan? Ya, diulang Ryan. Bagaimana pengaruh rokok terhadap kesehatan? Ya, baik. Ada yang selain itu dari Ryan sudah bagaimana pengaruh rokok terhadap kesehatan? Selain itu ada pertanyaan yang mau diajukan sebagai rumusan masalah? Ya, silakan Dimas. Bagaimana pengaruh rokok terhadap orang yang
Baik, bagaimana pengaruh rokok terhadap sekitar perokok? Bagus. Selain itu ada, biar kita pilih yang terbaik nantinya. Oke, cukup. Nah, jadi kita simpulkan, kita putuskan ya. Rumusan masalah kita pada kegiatan hari ini adalah bagaimana pengaruh rokok terhadap kesehatan. Nanti akan terjawab sendiri ya terhadap yang nomor 2 tadi, sama ya. Sama. Jadi kita secara umum perokok aktif atau pasif nanti akan kita terjawab dari kegiatan praktikum kita, percobaan kita. Nah, jadi sekarang saya tuliskan dulu rumusan masalahnya adalah ya bagaimana. Jadi rumusan masalah kita pada kesempatan hari ini ya. Ya, jadi kita simpulkan, kita putuskan untuk rumusan masalah hari ini adalah bagaimana pengaruh rokok terhadap kesehatan. Ya, baik. Untuk selanjutnya, ya kita dikelompokkan ya berdasarkan nilai pemeriksaan yang sudah kita bagi kemarin, ya bahwa beberapa perlu kita sebar ya, jadi yang kemampuan tinggi kita sebar berdasarkan tes kemarin. Nah, untuk kelompoknya silakan seperti berikut ya, kelompok 1 sampai kelompok 3 ya. Ini kita akan cenderung banyak bekerja di luar ya, karena kita berbicara asap rokok maka kita butuh ruang yang luas. Baik, jadi kelompok 1 ya Raid, Fatih, Dimas, kelompok 2 Fatan, Didak, dan Najib, kemudian kelompok 3 Rangga, Fatir, Davin, Dafa berdasarkan kehadiran ya. Nah, jadi ini kelompok 1 sampai 3 ya. Nanti kalian lebih banyak bekerja di luar. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sekarang sebagai gambaran nanti di RKPD akan saya berikan ya. Jadi untuk RKPD yang akan kita lakukan kurang lebih seperti ini bentuk alatnya yang akan kita selesaikan. Nanti kita akan lihat data-data yang ada di tabel yang kalian miliki di RKPD. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi gambar seperti ini akan kita buat dan akan kalian lakukan di luar. Baik, untuk selanjutnya silakan masing-masing ketua kelompok ambil LKPD-nya ya. LKPD silakan, kelompok 1 siapa ketua kelompok? Baik, silakan. Kelompok 2 siapa? Oke, perhatikan. Yang selanjutnya adalah yang kita lakukan karena praktikumnya di luar, maka ini LKPD sudah saya bagi ya. Jadi LKPD sudah saya bagi. Silakan mulai LKPD ini dipelajari dulu ya, silakan dipelajari, dibuka petunjuknya, silakan. Ya, mulai dikerjakan ya, mulai dikerjakan ini atau apa ya, silakan. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى. جمال الوجود بذكر الإله
وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتضى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف. Baik, jadi untuk sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi presentasi ya. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil percobaannya beserta dengan posternya. Jadi silakan persiapan membagi tugas-tugasnya ya. Mungkin tadi sudah ditetapkan siapa yang menjelaskan laporan, siapa yang akan menjelaskan posternya. Jadi untuk persiapan ini saya berikan waktu 2 sampai 3 menit. Silakan masing-masing kelompok mulai mempersiapkan diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil pengamatan kami tentang percobaan pengaruh rokok terhadap kesehatan. Hasil pengamatan: jumlah batang rokok. Batang pertama, warna kapas sebelum percobaan putih. Sesudah percobaan putih ke kuning-kuningan. Batang kedua, warna kapas sebelum percobaan putih. Sesudah percobaan putih ke kuning-kuningan. Batang ketiga, sebelum percobaan putih. Sesudah percobaan putih kecoklatan. Analisis kami: 1. Berdasarkan kegiatan literasi, jelaskan pengertian zat aditif dan contohnya. Zat aditif merupakan bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunanya. Contohnya, narkotika. Narkotika adalah heroin, kokain, dan morfin. Kesimpulannya adalah: 1. Zat aditif merupakan bahan makanan yang menimbulkan kecanduan, dibedakan menjadi narkotika, psikotropika, dan psikoaktif. 2. Rokok mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan, seperti kanker. 3. Berdasarkan percobaan partikel-partikel berbahaya dari asap rokok akan terkumpul di paru-paru sehingga merusak sistem pernapasan. Kami telah membuat poster ajakan untuk berhenti merokok karena merokok itu mematikan dan berbahaya, dan jangan ragu meninggalkan rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil percobaan pengaruh rokok terhadap kesehatan. Jumlah rokok yang kami gunakan berjumlah 3 batang. Yang sebelum percobaan kapasnya warna putih, dan setelah kami melakukan percobaan kapasnya berubah menjadi warna ke putih kuning. Jadi kesimpulan yang terakhir, berdasarkan percobaan, partikel-partikel berbahaya dari asap rokok akan terkumpul di paru-paru sehingga merusak sistem pernapasan. Menunjukkan poster yang telah dibuat yang berisi stop rokok merusak hidup ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang selanjutnya sebelum kita simpulkan, maka kita perhatikan dulu beberapa yang harus kita berikan catatan dari kegiatan kalian yang sudah terlaksana. Nah, jadi sudah melaksanakan yang namanya percobaan bahaya merokok, ya. Jadi sama-sama tadi juga sudah menghasilkan apa? Dari kapas yang warnanya putih menjadi apa? Menjadi putih. Ada yang tadi putih kecoklatan, ya. Ada juga putih sampai putih ke kuningan. Nah, jadi kita ibaratkan sekali lagi, ini adalah paru-paru kita. Di dalam paru-paru itu ada namanya alveolus namanya, ya, di dalam paru-paru. Jadi kecil-kecil kapas kayak gini adalah alveolus yang bersih, ya. Nah, ketika kita merokok, ya, maka yang terjadi adalah perubahan dari warna kapas ini menunjukkan apa? Alveolusnya berubah, sehingga yang terjadi apa? Kerusakan pada sistem pernapasan. Jadi kami ulangi, kalau kita perhatikan perokok itu pada dasarnya, ya, partikel-partikel berbahaya terkumpul di mana? Di alveolus, sehingga yang terjadi apa? Kerusakan pada sistem pernapasan. Nah, jadi kesimpulannya adalah merokok adalah kegiatan yang sangat berbahaya karena sudah dapat kita buktikan dari beberapa percobaan yang sudah dilakukan. Selanjutnya yang bagian terakhir dari pembelajaran kita adalah evaluasi, ya. Jadi evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mendapatkan wawasan dari yang kita pelajari. Saya bagikan nomor jawaban, ya. Jadi untuk soalnya nanti ada di depan. Kalian tinggal jawab saja di sini, ya. Saya bagikan. Silakan tulis namanya dulu di lembar jawaban. Soal di depan gitu. Perhatikan, ya, tulis nama. Selanjutnya langsung saya tampilkan soal. Satu soal 4 menit saja. Setelah itu akan tergantikan dengan yang lain. Oke? Silakan jawab soal berikut. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها
أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقات فمضيت إلى حفظ السور كي أقطف من خير الدرر فالآي ضياء لصدري يزداد على waktunya sudah selesai. Silakan في dikumpulkan بحر حاني وبين أسامي الأواني أزداد برب الرحمن ثقة عملا حبا شوقا وبه في السيرة ما يشهى في النهج المختار محمد كم دل على الخير وارشد كي ندرك بالهدي الحقا كي ندرك بالهدي terakhir ya, saya ingin mengoreksi sedikit ya. Jadi ini lembar refleksinya, kalian tuliskan kesannya hari ini, kelebihan pembelajaran seperti apa, kekurangan seperti apa, kalian tulis di lembaran ini ya. Jadi saya kasih waktu 2 menit untuk menuliskan ya sebelum kita akhiri. Nah, nanti ditulis ya kesan seperti apa. بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan catatan refleksi yang sudah kalian buat. Jadi saya butuh informasi dari kalian sejauh mana tentang pembelajaran yang sudah kita buat. Baik, saya tunjuk acak saja ya. Silakan yang pertama ya, yang pertama Ryan, apa kesan dan apa cerita yang bisa diungkapkan? Menyenangkan dan menarik karena ada praktikumnya. Karena ada praktikumnya. Baik, selanjutnya Davin, silakan Davin. Lebih termotivasi belajar, mendapat wawasan secara langsung. Ya, bagus. Yang lain, ada yang lain mungkin? Nah, pertanyaannya adalah kalau ini praktikum semacam ini kita lanjutkan di materi setnya bagaimana? Siap? Menarik atau tidak? Menarik. Ya, jadi saya harapkan semuanya lebih semangat untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi seperti itu pembelajaran kita pada kesempatan hari ini ya. Ingat untuk pertemuan selanjutnya sudah pas. Jadi ini adalah pekan terakhir. Jadi silakan semua santri untuk terus belajar ya dengan semangat karena akan menghadapi PAS di pekan depan. Demikian yang bisa kita sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah murni dari diri kami pribadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.